Selamat datang di konten aduan masyarakat bersama saya Saif Play, anggota Badan POM Jawa Timur. Enggak, canda. Jadi baru-baru ini ya, banyak sekali yang request pada saya untuk bahas masalah terkait masalah ini ya. Saya pun juga bingung ini. Harus membahasnya itu dari angle mana ya, teman-teman? Karena kalau yang dilakukan bapak-bapak aparat ini ya udah jelas kan ya, udah jelas ya. Itu tolol gitu. Tapi buat mungkin teman-teman yang belum tahu ya tentang masalah ini. Jadi ada bapak-bapak yang jual es gabus, namanya itu es gabus ya, namanya es gabus. Kalau bahasa daerahnya itu hongkwe, es hongkwe gitu. Tapi pun di videonya itu saya nggak habis pikir dari mana ya kan. Dari mana para aparat-aparat ini bilang kalau ini dari gabus, dari spons gitu. Tanpa uji lab, tiba-tiba langsung menyimpulkan ini dari mana ya nggak tahu ya. Mungkin coba kita tonton bersama-sama ya videonya kayak gimana ya, biar jelas arahnya kemana gitu loh. Biar informasinya jelas. Coba kita lihat ya. Saya bersama Pak Babinsa Oke. Panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjual es kue. Es kue jadul. Oke. Yang dulu kita Oh, makan. langsung Nah, sekarang di ini ya. bagi orang tua. Langsung dijudge ya dia ya, langsung dijudge ya. Ini sudah rekayasa. Oke, lanjut. Bukan bahan kue lagi atau puding, melainkan bahan spon ya Pak Babinsa. Oke. Nah, ini bisa kita lihat. Nah, ini banyak spon. Kalau dibakar dia meleleh. Ini spon dari bedah. Oh. Ini Jadi kalau dari agar-agar. menurutnya Pak Babinsa ini yang asli itu meleleh. Oh iya. Yang asli itu bisa hancur gitu loh. Yang asli yang bisa hancur. Tapi kalau yang punya Bapak ini, hongkuenya itu gak hancur, diremet-remet gak hancur gitu. meleleh. Dikira nggak asli, apa? Dipikir Pak Babinsa ini nggak asli gitu. Nah, bisa gosong. Ya. Harap hati-hati untuk semuanya ya, bagi orang tua ya, waspada ya. Oh iya. Ya kan berarti kan yang menurut yang benar itu kan yang hancur, yang bisa hancur. Kalau yang punya Bapak ini kan nggak hancur. Jadi dipikir nggak asli. Oh, kan kemudian dibakar ya? Ada dibakar ya. Bahannya nganjur dari spon. Oh, Pak Babinsa ini berkesimpulan kalau kalau es gabusnya ini dibakar terus meleleh itu terbuat dari spons gitu. Kocak juga sih. Kocak juga deh. Oke. Dari spon. Ini sekali lagi ini tuduhan Kalau mereka dia berdua. kue pasti hancur atau gagal. Hongkwe pasti hancur. Kalau ini spons kata dia. Makan nih, Dong. Harap hati-hati. makan habisin. Habisin, kamu telan. Yang motor biar kamu ya, jangan anak kecil ya. Kasihan tuh. Yang modar biar kamu, jangan anak-anak kecil. Hmm. Aduh, lucu juga ya ini ya. Jadi gini loh. Bapak-bapak ini kan tadi kan sampai di kalian ngerti gak sih kalau penghinaan paling hina ya. Kalau misalkan barang dagangnya ini disuruh makan sendiri gitu. Kayak gini nih. Nih enggak percaya nih. Makan ini. Modar konon. Tadi kan gitu Pak Babinsa aja kan. Kocak anjir. Jadi penghinaan kepada produknya si bapak ini gitu loh. Masalahnya gini loh Pak. Cuma satu Pak masalahnya itu. Itu tangan Anda itu udah dicuci belum? Bau daki semua sih. Ya kan orang kalau disuruh makan dagangan sendiri gitu udah termasuk penghinaan gitu loh. Kasihan juga lah itu bapak-bapaknya gitu. Karena mungkin dari sisi bapaknya juga kan nggak berani melawan ya kan, mereka aparat gitu loh, kan nggak berani kan lawan militer gitu. Yang saya heran juga kenapa sih kasus ini bisa terjadi. Kabarnya ada salah seorang warga yang
mencurigai ada yang aneh dengan makanannya gitu loh. Wah, ini kayaknya gak wajar nih, kayaknya spons gitu kan lebih. Tapi mas, kenapa ya orang ini kok malah lapor polisi gitu? Kenapa lapor polisi gitu? Emang nggak ada Pak RT di situ? Kan harusnya kan jangan dilaporkan ke polisi lah. Laporkan ke orang yang lebih berwenang gitu. Kalau lapor ke Babinsa, lapor ke polisi, mereka kan nggak berwenang gitu. Mereka kan berwenangnya mungkin nggak berwenang tentang makanan. Yang berwenang kan harusnya kan BPOM, ya kan? Atau mungkin Menteri Kesehatan, apa ya namanya ya? Apa sih namanya, Dinas Kesehatan ya, Dinas Kesehatan. Gitu, bukan malah ke Babinsa. Harusnya juga ya Pak aparat ini kalau misalkan menerima panggilan darurat kayak gini ya kan, harusnya jangan langsung ditindak gitu loh. Tapi mereka harusnya langsung, kalau misalkan tentang makanan kan mereka kan bukan ranahnya gitu, bukan wewenangnya untuk menindak tentang makanan ini. Harusnya mereka kan langsung menghubungi pihak yang lebih berwenang, mungkin dari Pak Babinsanya, langsung menghubungi Dinas Kesehatan, atau mungkin menghubungi BPOM gitu. Harusnya kan gitu, bukan langsung ditindak sendiri kayak gini. Kayak gini kan malah menimbulkan salah duga gitu. Pak Babinsanya bukan capable di bidang itu, malah menjudge orang-orang ini, mengincar bapak-bapak ini yang jual hongkwe ini, dikira spons padahal enggak. Sampai disodorin, makan lucu aja. Dan seperti biasa ya, masalah di Indonesia ini endingnya nih kayak gimana? Endingnya dikasih motor. Pasti dikasih motor, apapun masalahnya. Orang habis di ini itu, yang di ini itu, kayak gitu kan. Dia dikasih motor ini. Ya nggak apa-apa sih sebenarnya kan. Itu kan memang rezeki bapaknya ya. Cuma kan secara logika itu apa itu nggak diperlukan gitu. Nggak perlu pakai polisi. Kalau dihitung-hitung juga ya kan, secara HPP produk ya kan. Misalkan nih bapaknya ini ngejual pakai spons, ya tambah rugi loh. Orang dia harus beli spons ya, terus disusutin ya, terus dikecilin, ya malah tambah rugi kan. Ya jadi itulah, itu aja ya dari pendapat saya mengenai kasus ini ya kan. Kalau mungkin dari kalian punya pendapat tentang kasus ini, bisa komen di bawah kolom komentar ya. Sampai ketemu lagi di aduan masyarakat selanjutnya. Bye bye.